Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Aziz Pambudi dengan NPM 24110120072. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang membahas tentang Going Digital, the impact of social media marketing on retail website traffic, orders, and sales. Jurnal ini secara khusus menyoroti apakah pemasaran melalui media sosial hanya meningkatkan traffic atau kunjungan, atau juga bisa berdampak nyata pada pesanan dan penjualan. Judul presentasi kita adalah Going Digital, the Impact of Social Media Marketing on Retail Website Traffic, Orders and Sales, yang berfokus pada traffic versus sales. Masalah yang dikaji. Masalah utama yang menjadi fokus jurnal ini adalah apakah social media marketing benar-benar bisa menghasilkan penjualan atau hanya sebatas menambah kunjungan ke website. Hal ini penting karena kita tahu saat ini perusahaan sudah mengalihkan banyak anggaran iklan ke media sosial. Harapannya tentu bukan hanya brand awareness atau exposure, tapi juga konversi nyata dalam bentuk pembelian. Namun, bukti kuantitatif terkait dampak langsung media sosial terhadap sales masih sangat terbatas. Itu sebabnya penelitian ini mencoba menjawab masalah tersebut. Next, research gap jurnal ini menemukan adanya research gap yang cukup besar. Pertama, penelitian terdahulu sebagian besar masih bersifat kualitatif, seperti melihat kepuasan pelanggan atau citra merek, sehingga belum menyentuh pada data penjualan nyata. Kedua, penelitian yang kuantitatif biasanya hanya mengandalkan data publik, misalnya API dari Twitter, yang tentu saja sangat terbatas. Ketiga, akses data transaksi perusahaan yang lengkap itu sangat jarang tersedia. Akibatnya, sulit sekali ada studi yang bisa langsung menghubungkan aktivitas di media sosial dengan penjualan harian. Nah, karena adanya gap ini, penelitian yang direview berusaha memberikan jawaban yang lebih empiris dan kuat. Next, metode penelitian. Untuk menjawab masalah tadi, penulis jurnal menggunakan data harian selama 12 bulan penuh dari sebuah retailer besar di Inggris. Data ini sangat lengkap, mencakup aktivitas Facebook dan Instagram, seperti impressions, clicks, reach, hingga biaya iklan, lalu dikaitkan dengan data kunjungan website, jumlah pesanan, dan total penjualan. Metode analisis yang digunakan adalah Arimax dan Sarimax, yaitu model time series yang mampu mengukur hubungan harian sekaligus mengendalikan efek musiman. Analisis dilakukan pada dua level. Pertama, company-wide model, yaitu mengukur dampak media sosial terhadap keseluruhan traffic, orders, dan sales. Kedua, campaign-specific model, yaitu menguji 3 kampanye produk berbeda, Apple, Ideal Home, dan Toy Time. Dengan dua pendekatan ini, penulis bisa melihat hasil secara global sekaligus detail per produk. Lalu selanjutnya, ada hasil dari metode penelitian, ide, solusi masalah. Yang pertama, hasil utama, company-wide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Facebook efektif meningkatkan traffic website. Aktivitas seperti impressions, clicks, dan reach terbukti berdampak positif terhadap jumlah kunjungan. Namun, peningkatan traffic ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pesanan atau penjualan. Banyak pengunjung datang, tapi tidak semua akhirnya membeli. Sementara itu, Instagram ternyata kurang efektif. Tidak ada dampak signifikan baik terhadap traffic maupun penjualan. Hal menarik lainnya, konten video yang selama ini dianggap powerful ternyata tidak memberikan pengaruh berarti pada orders dan sales. Ada juga perbedaan respons demografi, konsumen perempuan lebih responsif dibanding laki-laki, pengguna cash lebih terpengaruh dibanding pemilik kartu kredit, dan kelompok berpendapatan rendah lebih cepat merespon dibanding kelompok dengan penghasilan lebih tinggi.
Kedua, hasil kampanye spesifik. Ketika diteliti lebih mendalam per kampanye, hasilnya berbeda-beda. Pada kampanye Apple, yang merupakan produk premium, social media marketing berhasil meningkatkan penjualan secara signifikan, walaupun trafik tidak banyak naik. Hal ini menunjukkan konsumen produk premium memang sudah punya niat beli, sehingga iklan hanya berperan sebagai pemicu akhir. Berbeda dengan ideal home, produk kategori mid-range, kampanye ini meningkatkan traffic, tetapi tidak berpengaruh pada penjualan. Konsumen cenderung melihat dulu, membandingkan, baru kemudian memutuskan. Sementara Toy Time, produk mainan anak yang harganya relatif murah, memang berhasil menaikkan traffic, tetapi tidak menghasilkan peningkatan orders maupun sales. Produk dengan banyak pesaing seperti ini ternyata sulit dikonversi hanya lewat iklan media sosial. Ada juga efek tertunda, lag effect. Penelitian ini juga menemukan bahwa efek media sosial bersifat sangat singkat. Dampaknya paling kuat dalam waktu 24 jam setelah konsumen melihat iklan. Kalau dalam waktu itu, konsumen tidak melakukan kunjungan atau pembelian, maka kemungkinan besar pengaruh iklan akan hilang. Dengan kata lain, media sosial lebih efektif sebagai stimulus cepat atau pemicu langsung, bukan sebagai strategi jangka panjang yang mengandalkan proses pertimbangan panjang. Next, diskusi dan implikasi. Dari temuan tersebut, ada beberapa hal penting yang bisa kita diskusikan. Pertama, social media marketing memang efektif untuk exposure, tapi tidak otomatis menghasilkan penjualan. Ada bottleneck di tahap konversi, banyak orang datang, tetapi tidak membeli. Kedua, produk premium seperti Apple lebih efektif terkonversi dibanding produk menengah atau murah. Ketiga, dari sisi platform, Facebook terbukti lebih unggul daripada Instagram karena jangkauannya lebih besar dan fitur iklannya lebih matang. Dan terakhir, jenis konten tidak selalu sama efektivitasnya. Video, misalnya, tidak otomatis meningkatkan sales meskipun populer. Artinya, perusahaan perlu fokus pada ROI, bukan sekadar mengikuti tren. Lalu, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, social media marketing lebih konsisten dalam meningkatkan traffic dibandingkan penjualan. Beberapa rekomendasi yang bisa diambil antara lain, fokus kampanye pada produk premium atau kompleks yang punya potensi konversi lebih tinggi. Gunakan platform dengan ROI lebih tinggi, khususnya Facebook. Evaluasi terus efektivitas konten, jangan hanya mengandalkan popularitas format tertentu. Dan yang tak kalah penting, perusahaan tidak boleh hanya mengejar traffic, tetapi harus menyiapkan strategi konversi agar traffic tersebut benar-benar berubah menjadi pembelian. Integrasi media sosial dengan kanal lain seperti SEO, email marketing, atau kampanye offline juga sangat dianjurkan. Dan yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, penelitian ini memang terbatas karena hanya menggunakan data dari satu retailer besar di Inggris. Hasilnya mungkin berbeda bila diterapkan di negara atau sektor lain. Namun, metodologi yang digunakan yaitu ARIMAX/SARIMAX dengan data harian bisa menjadi kerangka untuk penelitian di masa depan, termasuk di konteks Asia Tenggara atau e-commerce murni. Demikian pemaparan saya tentang hasil review jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.